Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Nur, NIM 210301501185 dari kelas PJKRI angkatan 2021, mata kuliah pertolongan pertama cedera olahraga. Bab 2, pertolongan pertama pada keadaan darurat cedera. A. Konsep pertolongan pertama gawat darurat atau PPDG. Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dilakukan para kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktik sebagaimana merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Tujuan pertolongan pertama: 1. Menyelamatkan nyawa korban. 2. Meringankan penderitaan korban. 3. Mencegah cedera dan penyakit yang menjadi lebih parah. 4. Mempertahankan daya tahan korban. 5. Mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Prinsip utama PPGD adalah menyelamatkan pasien dari kematian pada kondisi gawat darurat. Kemudian filosofi dalam PPGD adalah time saving is life saving, dalam artian bahwa seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien, karena pada saat kondisi tersebut pasien dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit saja. Henti napas 2-3 menit dapat mengakibatkan kematian. 2. Langkah-langkah dasar dalam PPGD dikenal dengan singkatan ABCD: airway, breathing, circulation, disability. Keempat poin tersebut adalah poin-poin yang harus sangat diperhatikan dalam penanggulangan pasien dalam kondisi gawat darurat. 3. Algoritma dasar PPGD. 4. Cek kesadaran pasien dapat dilakukan dengan metode AVPU. 5. Call for help atau mintalah bantuan kepada masyarakat di sekitar untuk menelpon ambulans dengan memberitahukan jumlah korban, kesadaran korban, perkiraan usia atau jenis kelamin, tempat kejadian, bebas korban dari pakaian daerah dada atau buka kancing baju bagian atas korban. 6. Posisikan diri di sebelah korban. Usahakan posisi kaki yang mendekati kepala sejajar dengan bahu pasien. 7. Cek apakah ada tanda-tanda sebagai berikut: luka-luka, pasien mengalami cedera tulang atau mempunyai cedera di bagian tulang belakang atau bagian leher. 8. Tanda-tanda cedera pada bagian leher sangat berbahaya karena bagian ini terdapat saraf-saraf yang dapat mengatur fungsi vital manusia. 9. Metode pengecekan menggunakan metode lock, listen, dan feel. 10. Jika ternyata pasien masih bernapas, maka hitunglah berapa frekuensi pernapasan korban dalam 1 menit. 11. Jika frekuensi napas normal, pantaulah kondisi korban dengan tetap melakukan lock, listen, dan feel. 12. Jika korban menghalangi henti napas, berikanlah napas buatan. 13. Setelah diberikan napas buatan, maka lakukanlah pengecekan nadi karotis yang terletak di leher atau dengan 2 jari. 13. Setelah diberikan napas buatan, lakukanlah pengecekan. 14. Jika tidak ada denyut nadi, lakukanlah dengan pijat jantung. B. Macam-macam penolong pada keadaan darurat.
dalam keadaan darurat. Jenis penolong dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu orang awam, 2 penolong pertama, 3 penolong khusus. C. Kewajiban seorang penolong. Kewajiban seorang penolong adalah menjaga keselamatan diri dan melakukan tindakan pertolongan. Seorang penolong wajib memperhitungkan risiko dan mengutamakan keselamatan diri. Perbekalan dan persiapan sarana keselamatan wajib diperhatikan sebelum melakukan tindakan pertolongan. 2. Meminta bantuan. 3. Memberi pertolongan sesuai pada korban. C. D. Tujuan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa korban, mencegah cacat berkelanjutan, memberikan rasa nyaman pada korban, menunjang proses penyembuhan korban pada keadaan darurat. Apabila tidak dapat memperoleh semua tujuan di atas, penolong dapat mengabaikan satu atau lebih poin dan tujuan tersebut dengan urutan prioritas seperti urutan di atas. Prioritas tersebut adalah tujuan untuk penyelamatan adalah menyelamatkan jiwa korban. E. Etika penolong. Agar penolong dan korban merasa nyaman dalam melakukan tindakan, harus dipatuhi etika. Tindakan pertolongan etika melakukan pertolongan antara lain menganalisis kondisi lingkungan, 2. Memperkenalkan diri, 3. Meminta izin, 4. Merahasiakan kondisi korban, 5. Meminta bantuan dan kesaksian orang lain. Alat pengaman P3K. Untuk menjamin keselamatan penolong sekaligus korban, sebelum melakukan tindakan pertolongan hendaknya diperhatikan kelengkapan fasilitas pertolongan. Fasilitas pertolongan darurat adalah alat yang kelengkapan pengaman yang sekiranya diperlukan selama tindakan. Standar alat keamanan pada P3K dibagi menjadi 2, yaitu alat perlindungan diri atau APD dan peralatan pertolongan. G. Sistem pelayanan gawat darurat. Adapun komponen sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau SPGDT adalah 1. Akses dan komunikasi, 2. Pelayanan pra rumah sakit di tempat kejadian transportasi ke fasilitas medis. Sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.